Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Razania Agnia Ilmi dengan NIM 2385150039. Di sini saya ingin mewawancarai UMKM baik offline ataupun online di sekitaran kampus. Ini dengan Abang siapa? Abang Ahmad. Abang Ahmad. Baik, Abang Ahmad di sini menjual produk berupa apa? Makanan seperti cilor dan semol. Oh, baik. Menurut Abang, target strategi yang Abang pakai dalam pemasaran produk ini itu seperti apa? Target sih banyak ya, harus tinggi kayak targetnya. Strateginya ya paling di tempat yang rame orang, tempat yang strategis, sama yang mudah untuk apa ya, untuk menjualnya lah. Baik, menurut Abang, kendala dari strategi ini tuh seperti apa? Paling kendala ini mah dari bahan ya, misalnya kenaikan bahan pokok tuh, bahan seperti tepung, telur, paling kendalanya itu. Oh, baik. Dan menurut Abang nih, dampak dari strategi dagang yang Abang pakai itu seperti apa? Apakah dampaknya lumayan naik atau menurun? Ya sekarang sih lumayan naik teh. Dan ini di depan kampus ya, kalau kampusnya masuk tuh pasti meningkat lah pendapatannya. Kalau kampusnya lagi libur ya menurun ini sebagian. Oke, baik Abang, terima kasih. Produk yang dijual itu adalah pakaian wanita seperti kardigan, baju, dan celana. Strategi dalam dagang itu kita nentuin target marketnya dulu. Karena kita menjual pakaian wanita, jelas kita memenuhi kebutuhan wanita dan kita riset berdasarkan model dan tren yang ada saat ini. Kita itu masuk ke kategori casual wear, di mana segmentasi casual wear itu bisa digunakan terutama untuk mahasiswi, lalu untuk karyawan. Bukan berarti untuk ibu rumah tangga itu tidak bisa, tetap bisa, karena kita bisa untuk masuk ke segmen mana aja. Dan kita bisa digunakan untuk profesi apapun tuh. Namun fokus kita lebih diutamakan marketnya ke karyawati dan mahasiswi. Untuk pemasarannya sendiri kita memanfaatkan sosial media, membuat konten seperti di TikTok, di Reels Instagram, dan kita juga memanfaatkan platform online seperti e-commerce yang Shopee, Tokopedia, dan lain hal. Dari situ kan banyak ini ya, semacam campaign, terus kita juga pakai ads yang berbayar yang disediakan oleh platform tersebut. Lalu kita juga mungkin akan nantinya bisa masuk ke segmen yang sekarang banyak ini tuh affiliate. Kendala itu karena pelaku bisnis fashion itu amat sangat banyak di Indonesia ini terutama, dan tidak dipungkiri model-model yang dijual pun hampir sama, dan kita memastikan apa yang unggul dari kita itu adalah kualitas. Strategi penjualan yang dipakai oleh UMKM offline itu mereka berjualan di satu titik tempat ataupun mereka berpindah-pindah sesuai dengan sesuai dengan strategis tempat penjualannya.
dan target marketnya itu paling banyak ke mahasiswa-mahasiswa ataupun ke pelajar-pelajar. Dan di UMKM offline ini memiliki beberapa kendala. Salah satunya itu dari harga bahan-bahan pokok yang terkadang itu semakin menaik. Nah, kalau dari segi penghasilannya, otomatis mereka itu mengandalkan target marketnya itu yaitu mahasiswa ataupun pelajar-pelajar. Jadi mereka menyesuaikan jadwal mahasiswa dan pelajar yang itu masuk. Jika libur mahasiswanya, maka penghasilannya itu menurun, tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Jika UMKM online, mereka itu pertama meriset terlebih dahulu produk yang ingin mereka jual, baik secara strategis dalam market yang mereka tuju di kalangan masyarakat ataupun dari produk-produknya seperti bahan-bahannya. Kalau misalkan kita ingin menjual produk baju, itu berarti kita harus meriset bahannya terlebih dahulu dan juga model seperti apa yang sedang booming, yang orang-orang itu lagi cari untuk dibeli gitu. Dan juga strategi pemasarannya itu biasanya menggunakan media sosial, dan mereka itu membuat akun di platform-platform lainnya, di platform-platform online seperti di Shopee, di Tokopedia, dan yang lainnya. Dan juga biasanya para bisnis online itu mereka itu bisa masuk ke dalam afiliator. Nah, dari situ bisa menjadi target marketnya mereka untuk membesarkan bisnis online-nya mereka. Nah, di balik bisnis online tersebut itu memiliki beberapa kendala, yaitu biasanya kendalanya itu persaingan antara pedagang. Persaingan antara pedagang dan juga sampainya barang ke konsumen itu tidak sesuai jadwal. Misalkan dari toko online-nya tersebut itu mengirim di tanggal sekian, tetapi saat sampai ke konsumennya itu tidak sesuai jadwal yang sudah kita tetapkan. Dan juga banyak sekarang penipuan yang mengklaim online shop. Jadi dari kejadian tersebut itu para konsumen itu kepercayaannya itu menurun dengan online shop yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.